Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Usul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi pada acara ngobrol perkara iman. Alhamdulillah untuk sesi yang kedua ini saya kedatangan tamu lagi nih. Tamu yang kedua kalinya ya, Ustaz Aldi Kusumantara. Dua kali. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tema gibah ya, Sadat. Gibah ya, Gibah ya. Oke. Dengan saya Muhammad Idris sebagai pembawa acara dan di samping saya Ustaz Ali Kusumantara. Kita mulai saja, Ustaz. Untuk pertama mungkin sebagai pembuka dan penjelasan pembacaan kitab ya, sedikit kita kutip beberapa kitab yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Ali Kusumantara. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahun nabiyyul karim. Hadratul Mukarramin yang sama-sama saya hormati, saya cintai, host kita Bapak Ustadz Idris yang mempunyai channel Usul TV. Dan yang saya hormati para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang senantiasa terus mengikuti channel Usul TV. Jangan lupa subscribe channel Usul TV ya, agar selalu mendapat informasi tentang ilmu yang menarik. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita sang pemimpin umat penguasa samudera syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Usul TV dimanapun berada, insyaallah malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai salah satu akhlak tercela yang memang sulit sekali dihindari di masyarakat. Ya. Apa diantaranya? Yaitu gibah. Ya. Gibah ini salah satu akhlak tercela yang sangat sulit dihindari oleh siapapun di masyarakat. Baik dia kiai, dia ustadz, dia ulama, habaib, bahkan mau aparatur pemerintah baik RT RW, setiap manusia, Polri semua. TNI Polri, bahkan presiden mungkin ya, semuanya kena apa yang namanya gibah. Pasti semua orang pernah gibah karena memang sulit untuk dihindari gitu. Nah, apa sih itu gibah begitu kan? Apa itu gibah? Lantas kenapa gibah itu bisa menjadi dosa? Ya kan? Lalu apa balasannya bagi orang yang suka bergibah? Atas bagaimana cara tobatnya nanti akan kita bahas sama-sama sambil ngobrol perkara iman. Nah, ini perihal iman soalnya. Kalau saya sih lebih senang bilang BBM, Ustaz. BBM. Iya. Bukan bahan bakar minyak. Bincang-bincang malam. Ya. Boleh nanti kita ganti.
Oke, para pemirsa dimanapun berada, sumber kitab yang saya bacakan yaitu kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, salah seorang ulama salaf, ulama mutaqaddimin yang hidup hampir sejaman dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Musannif rahimakumullah wa adaman naqabihi wa bi ulumihi wa bikum fi daraini amin ya mujibas sailin wa maqbulin. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu. Haddatsana Muhammad bin Fudol. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Ismail bin Ja'far an Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala iza zakarta akhoka bima yukrahu faqad iktabta kila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu in kana fi akhi ma taqulu faqad iktabta wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, yakni qultu fihi buhtanan. Diriwayatkan dari Imam Abu Lais As-Samarqandi, mu'alif atau musonib pengarang kitab ini. Beliau mendapat hadis dari Muhammad bin Fudol. Muhammad bin Fudol mendapat hadis dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mendapat hadis dari Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf mendapat hadis dari Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far mendapat hadis dari Ala bin Abdurrahman. Ala bin Abdurrahman mendapatkan hadis an abihi dari ayahnya. Kemudian ayahnya mendapatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Nabi bertanya kepada para sahabatnya di depan Abu Hurairah. Kata Nabi, atadruna mal ghibah? Hai para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu yang disebut ghibah? Kata Nabi. Ya. Qalu, setelah Nabi bertanya kepada para sahabat, bingung sahabat. Qalu, akhirnya mereka berkata lagi kepada Nabi. Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui apa itu ghibah. Kemudian kata Nabi, qala, Nabi bersabda, iza zakarta, apabila engkau telah menceritakan akhoka kepada saudaramu perihal apapun, ya, bima yukrahu, yang dengan engkau bicarakan perihal tentang saudaramu, yukrahu, jika dia mendengar dia benci, jika dia mendengar dia tidak suka, karena engkau telah membicarakan saudaramu itu, faqad iktabtahu, maka kata Nabi, sungguh kamu telah bergibah. Jadi definisi gibah itu ya memang banyak definisi gibah tuh ya kan menurut para ulama. Tapi jelas definisi ini saya ambil dari hadis berikut ini, bahwasannya yang disebut gibah itu adalah membicarakan terkait kondisi saudaramu dalam hal apa saja, yang apabila saudaramu itu tahu dan mendengar kamu telah membicarakan hal tersebut, dia marah, dia tersinggung, dia sakit hati. Itulah yang disebut ghibah. Jadi ya,
Kila dikatakan sahabat ini pada protes kepada Nabi saat itu. Kata sahabat, Aro'aita in kana fi akhi ma aqulu. Apakah kalau kamu melihat itu, apabila yang kamu bicarakan itu benar adanya pada saudaramu yang sedang kamu bicarakan. Misalnya, saudara kita ini orangnya gendut badannya. Misalnya ya, gendut badannya, banyak makannya. Tiba-tiba kita bicarakan hal tersebut di belakang dia. Ketika kita lagi ngumpul bersama teman-teman, kemudian teman kita ini tidak ada, kita bicarakan bahwasanya Haza Fulan bin Fulan, teman kita ini dia gendut loh. Dia orang yang males, makannya banyak, nggak mau ibadah misalnya. Ya kan? Memang benar begitu adanya. Apa kata Nabi? Qala, Nabi bersabda, in kana fihi matakulu faqad iktabtah. Jika benar memang apa yang engkau katakan seperti itu, faqad iktabtah, sungguh itu memang benar disebut ghibah. Wa ilam yakun fihi matakulu, jika apa yang engkau bicarakan itu salah, bukan benar, faqad bahattahu, sungguh engkau telah mencela, memfitnah kepada saudaramu. Gitu. Nah, jadi ya memang orang yang sudah terlanjur ghibah ini jadi serba salah begitu. Udah ngomongin walaupun itu benar terjadi ghibah, kalau tidak terjadi pada saudara kita itu fitnah namanya. Hanya ya buat sahabat Usul TV, muslimin muslimat dimanapun berada, usahakan kita menjauhi perbuatan ghibah, ya kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala memang melarang perbuatan ghibah itu, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Kata Allah, ya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Tanya hati kita. Kita beriman atau enggak? Kalau kita merasa beriman, ijtanibu katsiran minaz-zanni, kata Allah, jauhilah olehmu dari banyak-banyak berburuk sangka. Jangan suka buruk sangka sama orang lain. Inna ba'daz-zanni ismun, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Jadi jangan suka berburuk sangka, suujon kalau kata kita. Belum ada bukti, belum apa udah suujon nih, suujon. Kemudian kata Allah, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu. Walayak tabbadukum ba'do, dan jangan engkau membicarakan kepada satu sama lain daripada saudaramu. Jangan gibah, kata Allah. Walayak tab, itu kan yang tab itu jangan kamu gibah, membicarakan satu sama lain, kata Allah. Ya. Ayuhibbu ahadakum ayakulalah ma'akhihi maitan. Apakah engkau suka makan daging saudaramu sendiri, kata Allah. Fakarihtumuh, tentu itu hal yang menjijikan bagi setiap orang, ya. Jadi ghibah itu diumpamakan sama aja memakan daging saudara sendiri oleh Allah. Ya. Makanya harus dijauhi, ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Suka makan daging saudaramu sendiri, kata Allah. Fakarihtumuh, tentu itu hal yang menjijikan bagi setiap orang, ya. Jadi ghibah itu diumpamakan sama aja memakan daging saudara sendiri oleh Allah. Ya. Makanya harus dijauhi, ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang, ya. Jadi jauhilah sifat ghibah, jauhilah prasangka buruk, suudzon, ya, apalagi sampai menyakiti hati sama muslim yang lainnya. Karena kata Nabi, man aza musliman faqad azani. Siapa orang yang menyakiti hati seorang yang beriman, orang muslim, ya, faqad azani, maka dia sama saja telah menyakitiku, tuh kata Nabi. Waman azani, barang siapa yang sudah menyakitiku, kata Nabi, faqad azallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah.
Nauzubillah min zalik. Mungkin itu aja satu hadis pembuka terkait mengenai gibah pada malam hari ini. Begitu Ustaz Idris. Ya, insyaallah terima kasih Ustaz Aldi dari penjelasan mengenai gibah ya. Ya, Ya, menjelaskan dari pembacaan kitab. Masya Allah ini sangat lengkap sekali ya. Kemudian mungkin untuk dari saya langsung ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, eh, tadi kan definisi gibah ya. Ya. Menurut Islam gitu, ada nggak definisi gibah itu menurut para ulama gitu kan? Mungkin ada pecahan-pecahan yang istilahnya dari definisi itu dipecah lagi dari ulama itu. Kira-kira menurut satu ada? Saya ambil definisi dari Syekh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, ahli tafsir, ahli fikih dari Mesir. Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mendefinisikan gibah itu adalah, yang disebut gibah adalah membicarakan segala aib pada diri saudaramu tanpa diketahui, lalu kamu tidak bertaubat. Gibah tuh. Jadi kita membicarakan keburukan orang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut. Lalu kita tidak bertobat. Artinya tidak bertobat tuh kita tidak menyesal gitu. Nggak menyesal terus saja ya. Tanpa bertobat, maka itu disebut gibah. Tapi jika bertobat, kemudian dia menyesal, maka itu tidak jadi gibah. Kalau dia bertobat itu pandangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Definisi gibah. Kemudian saat gibah, fitnah dan namimah itu untuk keterkaitannya itu untuk tiga kategori ini menurut satu sampai di mana gitu. Gibah, namimah, terus sama fitnah itu. Satu rangkaian atau memang disatuin aja nih. Jadi satu apa namanya? Kumpulan apa namanya? Energi yang tidak baik. Aura negatif. Apa dipisah gitu. Suka perbedaan aja atau itu kita Jadi fitnah dia misalnya. Oh fitnah nggak benar nggak baik gitu kan. Emang salah sih misalnya gitu kan. Jatuhnya fitnah gitu. Kita gibah emang salah juga jatuhnya gibah gitu kan. Fitnah juga gimana Sat? Jadi antara gibah, fitnah, dan namimah, adu Ya. domba, ya itu berbeda, Udah. tidak sama, ya kan? Gibah itu membicarakan aib atau keburukan saudara kita. Itu gibah tuh. Ya. Terus fitnah itu menuduh. Bukan membicarakan. Kalau membicarakan memang benar apa yang kita bicarakan. Tapi jika orang tersebut mendengar atau mengetahui, dia jadi tidak senang, bahkan sakit hati. Tapi kalau fitnah itu menuduh seseorang berbuat yang tidak baik padahal orang tersebut tidak melakukannya. Nah, itu fitnah. Tapi kalau namimah itu adalah adu domba. Manusia yang paling buruk kata Nabi itu tukang adu domba, namimah. Gitu. Karena dia punya muka dua. Apa bahasa keren Kalau sekarang? ibaratnya mah kayak kuali. Kayak apa? Kuali. Kayak kuali ya. Dari depan dari belakang. Ya, Ya. gitu ya. Di depannya begini, di belakangnya di belakangnya cembung, di belakang Itu hati-hati ya sama orang yang suka namimah ya. Itu bahayanya Bahaya. luar biasa itu namimah tuh. Ya kan? Kata Nabi, mansyar hal mansirorokum. Tahukah kamu wahai sahabat, mansyirorokum, siapa orang yang paling buruk di antara kamu? Kata Nabi itu. Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasul. Allah wa Rasul alam. Hanya engkau yang tahu dan hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Itu kata sahabat tuh. Kemudian kata Nabi, orang yang paling buruk di antara kamu adalah allazina ya'ti biwajih allazina ya'ti biwajhin haula'i biwajhin. Begitu. Jadi orang yang paling buruk di antara kamu adalah allazi ya'tina
Haula ibi wajin. Dia datang ke sini dengan wajah yang seperti ini. Wahaula ibi wajin, dia datang ke sana dengan wajah yang berbeda. Artinya punya muka dua gitu. Tukang adu domba. Di depan kita baik, di belakang kita nusuk. Itu bahaya. Tuh, ya. Jadi antara gibah, namimah sama fitnah itu beda. Ya, ketiganya itu adalah dosa besar. Ya kan? Juga memiliki dampak negatif yang besar. Terutama bisa memecah persaudaraan, memutus tali silaturahmi, ya kan? Sehingga menyebabkan terputusnya rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira begitu, Insyaallah. Ustaz ya. Ya, Ustaz. Jadi memang beda ya. Beda-beda. Ibaratnya kalau dikasih duit kurang, dikasih omongan lebih. Nah, Oke, ya kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Jadi hukum gibah itu bagaimana, sudah Ustaz? jelas. Beratnya di sisi Allah. Hukum ghibah itu haram. 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 Gitu. Artinya ghibah itu adalah salah satu dosa besar. Sebab Allah tadi sudah memperumpamakan ghibah itu seperti makan daging saudara sendiri. Ya. Ya kan? Dan memang itu benar terjadi. Benar terjadi. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya kan, ada hadisnya. Ya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, kata Nabi, Lailata Isra'i bi ilas sama'i. Ketika pada saat malam Lailatul Isra, ya kan, Isra Mi'raj ini, Nabi naik ke langit untuk Mi'raj bertemu Allah. Marortu, Nabi sedang berjalan di langit. Bikaumin, Nabi bertemu kepada satu kaum, satu golongan. Yukta'ul lahmi min junubihim. Mereka sedang memotong-motong daging dari diri mereka sendiri. Dipotong tangannya, dipotong kakinya sendiri. Jadi setiap bagian dipotong-potong sama dirinya sendiri. Kemudian sumaya kumunahu. Kemudian mereka saling menyuapkan. Tuh. Antar sesama golongan mereka apa? Daging yang mereka potong-potong. Jadi mereka saling makan daging sendiri, saling nyuapin. Ya. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka ini yang sedang disiksa, siapa malaikat? Malaikat berkata, kata malaikat, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Kulu, makanlah olehmu, makan. Kata malaikat tuh, makan. Ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum. Dari apa yang dulu kamu makan, dari daging saudaramu sendiri. Jadi mereka saling makan daging saudara mereka sendiri. Fakultu, maka Nabi berkata, nah, kata Nabi, ya Jibril, man haula'i, wahai Jibril, man haula'i, siapa ini mereka ya Jibril? Qala, berkata Jibril, Ustaz. Kata malaikat Jibril, haula'i, mereka itu min ummatika. Itu adalah umatmu ya Rasul. Orang yang sedang makan daging saudara sendiri itu adalah umat Nabi Muhammad. Al-hamizun al-lamizun, yakni al-mungtabin. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidup dia senang gibah, membicarakan aib, kekurangan saudaranya sendiri, mati belum bertobat. Nauzubillah min dzalik. Jadi hukum gibah itu adalah haram, jelas. Ayat Qur'annya jelas, hadisnya juga jelas balasannya. Kira-kira begitu. Ustaz, mungkin itu yang dia istilahnya benar dinamakan makan daging saudara sendiri ya. Ya. Kemudian kalau gibah yang dibolehkan ada nggak? Yang dibolehkan dengan Ada syariat? Ada. Sebetulnya ini bukan gibah maksudnya ya, tapi motivasi. Jadi yang namanya gibah itu kan membicarakan keburukan. Beda kalau membicarakan kebaikan. Gibah yang diperbolehkan itu adalah membicarakan kebaikan orang lain untuk ditiru oleh kita.
Misalnya kita punya tetangga rajin ke masjidnya, sholat setiap hari 5 waktu selalu berjamaah. Lalu ketika kita lagi kumpul-kumpul kita bicarakan tuh, tahu gak tetangga kita ini misalnya si Fulan rajin banget dia ke masjidnya gitu. Kenapa nggak kita tiru ya gitu? Kenapa kita nggak semikian gitu? Nah, hal tersebut itu diperbolehkan karena memang satu benar adanya, yang kedua memotivasi kita untuk menjadi lebih taat, untuk meningkatkan rasa taat kepada Allah. Nah, itu diperbolehkan, Ustaz. Oke. Kemudian ini Ustaz, jadi kan sekarang kita sudah di era digitalisasi ya, Ya, punya WhatsApp, punya medsos, ya kan. Nah, kemudian gampang gitu kalau tersulut amarah gitu kan, kadang suka bikin ya. status, ya kan. Nah itu menurut Ustadz tuh gimana tuh? Kalau yang gibah yang bisa terjadi lewat medsos, lewat status WA itu gimana? Menurut itu sama aja atau gimana? Jadi karena kan Tanpa sekarang membicarakan maksudnya itu kan cuma lewat status nyindir atau gimana gitu kan? oke Itu oke statusnya. baik, baik. Sekarang kan zaman sudah modern ya. Ya, Sudah ada WhatsApp, media sosial, ada Instagram, TikTok gitu ya, Stan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sedang bertengkar misalnya, terus dia buat status gibah, membuka aib atau membicarakan saudara sendiri keburukannya tapi di status. Itu sama dengan gibah. Sama aja itu dengan gibah. Begitu. Saling sindir, saling serang, ya kan? Apalagi udah spesifik menyebut nama, ya, kemudian menyebut alamat rumah, ya kan? Itu sangat-sangat spesifik, ya kan? Kalau kita ingin membicarakan orang lain, kemudian orang tersebut tidak dikenal, lalu kemudian kita tidak menyebut spesifik, itu bukan gibah. tapi apa? Itu diperbolehkan. Boleh, ya. Iya. Ah, misalnya nih, kita menceritakan keburukan orang lain yang tidak dikenal oleh orang yang kita ajak bicara. Tujuannya itu untuk orang tersebut supaya tidak melakukan hal yang dilakukan orang yang kita bicarakan. Itu boleh. Seumpama, Kan ya. ya, seumpama misal, saya punya teman jauh di Bandung. Ya, teman saya banyak melakukan keburukan. Jeleklah perilakunya. Ya kan? Kemudian saya bicarakan kepada antum, Ustaz, saya punya teman begini, 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 begini. Ente jangan seperti itu, Ustaz. Itu nggak boleh, nggak baik. Kalau saya tidak menyebut nama, kemudian saya tidak menyebut ciri fisik yang dapat eh, diketahui bahwa orang tersebutlah memang orangnya, itu tidak mengapa. Kecuali saya sebutkan, saya punya teman namanya Fulan, tinggal di Bandung. Orangnya begini-begini, Ustaz, kalau bisa jangan seperti begitu. Itu yang salah. Jadi kalau kalau kita ingin bicarakan aib orang lain, misalkan orang yang kita bicarakan itu tidak dikenal, dia nggak tahu. Yang kedua, jangan menyebut ciri fisik secara spesifik atau orang tersebut cirinya dengan spesifik. Begitu, Ustaz. Kemudian kita kan nih banyak punya grup ya, grup WhatsApp itu kan. Nah, banyak yang tidak tersaring misalnya. Ya segala apa namanya ungkapan hati kan kadang sering suka dimasukin ke grup gitu kan. Itu cara kita tuh dalam menyikapi itu gimana kan? Kita apa kita liatin aja atau gimana? Atau kita kasih nasihat atau gimana? Ya, ya eh, kalau bisa, kalau ada yang seperti itu di grup, apalagi cekcok atau mencurahkan isi hati, atau bahkan lagi gibah bareng-bareng dari grup. Nah, itu gurih ya. Ya memang gimana ya, gibah ini tuh rasa manis sekali, luar biasa. Sampai sampai gibah ini bisa membuat kita lupa akan hidup, lupa akan dunia gitu. Ada orang gibah dari habis isya sampai subuh dia masih gibah, ada. Begitu. Lantas bagaimana sikap kita nih menyikapi jika misalnya di dalam WhatsApp itu ada orang sedang membicarakan aib saudara kita. Kalau bisa kita di sana menyetop, kemudian menasehati untuk berhenti, jangan dilanjut. Begitu. Kalau kita ada keberanian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak bisa,
lebih baik kita keluar dulu dari grup. Live aja, keluar dari grup. Ditanya tuh sama admin, kenapa keluar grup gitu. Nah, HP lagi error. Masukin aja besok Masukin pagi. data. Gitu aja. Iya. Ya, supaya kita nggak kebagian, nggak kecipratan Iya, dosanya nih. Gitu. Kalau ada yang lagi ngegibah di grup, jangan kita malah timpalin. Oh iya bener dia tuh ABCDN. Rame kan. Makin rame, makin asik grup. Ya, buat ibu-ibu tuh begitu ya. Live aja dulu. Biasanya kan ada sindiran, apa namanya? Ayo komen biar apa namanya? Biar disangka masih biar masih hidup, disangka masih hidup gitu kan gitu. Pancing-pancing buat Iya, komen nih. mancing, iya. Kadang-kadang di tag nih kan. Nah, ya. Kita nggak buka grup, nama kita di tag tuh. Nah, itu ya. Ya, insya Allah ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar Sat, ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, diam, ya kan? Diam saat orang gibah itu. Kita tahu di grup ada orang, kan sih udah sih tahu ya, di grup ada yang gibah, kita baca-baca, tapi kita diam tuh gimana nyorotin. Kita sorot aja tuh, oh gini gini gini. Itu gimana Sat? Nah, Tadi harus keluar ya, keluar itu dulu sih ya. saran saya harus keluar. Tapi jika memang tidak mungkin untuk keluar atau tidak enak, ya lebih baik diam. Diam aja ya. Disitulah peribahasa Arab itu berharga. Apa? Asuntu dahab, jam itu emas. Nah itu di situ kan. Ketika orang sedang gibah asik di WhatsApp, tang teng tang teng tang teng, kita membaca cukup diam. Udah jangan ikut komen. Kalau bisa Ya, keluar ya silakan, itu jauh lebih aman. Tapi kalau nggak mampu, nggak enak nih kan. Kalau kita keluar takut dicobain kenapa atau tak disangkanya mungkin lagi ngomongin kita juga, ya kita diam aja udah, nggak usah ikut komen udah. kemudian ini Sat, kita kan punya istilahnya dalam bermasyarakat, dalam dunia kerja gitu kan, terus dalam membina hubungan lah di sosial masyarakat gitu kan, itu kan banyak sekali tantangannya ya. Kita kalau lagi lingkungan kerja gitu kan, terus kita dalam menghadapi apa namanya kategori yang istilahnya dibilang dalam artian di dunia dunia kerja ini, dalam dalam menghadapi apa kasus kayak kayak gini nih, kasus gibah gitu kan, kadang kita nggak bisa hindari gitu. Dan satu sisi kita kayak enak nih, kita ngumpul terus bicarakan orang gitu kan, bicarakan yang lain. Nah itu adab kita sebagai muslim kayak seperti apa sih? Sebagai seorang muslim. Kalau kita sudah tahu hukumnya, ya, ya, misalkan dia, ya, kalau misalkan kita mampu untuk mengingatkan saudara kita yang sedang gibah, silakan diingatkan secara baik-baik. Kamu sampai hari ini gibah toh gitu. Jangan-jangan wes ya gitu. Jangan gibah gitu. Jadi gimana ya? Gitu. Kalau kita berani gitu ya. Ulah. Kalau nggak gibah wae, ulah gibahnya mana gitu. Tapi kalau kita nggak mampu karena dia lebih senior mungkin atau di atasnya, kita sungkan, kita diam. Kalau kita diajak gitu ya, kita apa pura-pura ke toilet, cari alasan aja supaya bisa menghindar dari gibah. Menghindar ya. Gitu ya. Karena memang gibah ini sulit untuk dihindari gitu. Oleh setiap orang, bahkan yang terkadang seorang ustadz pun gitu ya. Siapapun, bahkan kiai pun gitu, kalau memang sudah terlanjur begitu asik gibah itu terus aja, kalau memang belum sadar gitu ya. Baru ketika sudah sadar pasti dia istighfar gitu ya. Nah, itulah makanya balik lagi ke hati kita. Gibah itu salah satu penyakit hati. Itu semuanya timbul dari sifat hasud. Ya, kalau nggak hasud nggak mungkin gibah begitu. Hasud, ya. Hasud itu artinya nggak suka, ada perasaan nggak suka, nggak senang kepada saudara kita. Padahal kalau kita nggak senang sama orang nih, ya nggak menambah harta kita kan, nggak mengurangi harta kita juga. Jadi nggak ada untungnya. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya, kita kira gitu, nggak ada untungnya kalau kita hasud. Bahkan tuh hasud itu tuh adalah salah satu sifat yang mengeluarkan iblis dari surga. Begitu. Ada cerita begini, Bang Ustadz. Satu ketika nih,
Iblis silaturahim kepada Fir'aun. Silaturahim gak tuh? Iblis aja masih mau silaturahim. Apalagi kita nih, ya kan, yang mengaku beriman orang muslim tapi nggak mau silaturahim. Datang ke iblis silaturahim kepada Fir'aun gitu. Siapa tuh Fir'aun? Ya kan, raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan, gagah, ya kan. Ketika iblis datang, iblis nyetok pintu. Pakoroa ada jilbab. Tok 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 tanpa mengucap salam. Tok 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 tok. Nggak ada yang jawab. Dikencengin sama iblis. Dur 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 dur. Akhirnya dijawab oleh Firaun. Kata Firaun, "Man huwa?" Siapa itu? Begitu. Kemudian dijawab oleh iblis. Iblis bukan makhluk bodoh. Ini orang cerdas. Kata iblis begini, Ustaz. Lau kunta ilahan majahilta. Begitu. Firaun, kalau lu ngaku Tuhan, harusnya lu tahu siapa yang datang. Masa lu nggak tahu sih? Berarti lu bodoh. Gitu jawab iblis. Benar juga ya, kan? Akhirnya kata Firaun, udkhul, tadkhul, masuk, masuk. Masuklah iblis bertemu dengan Firaun. Terjadilah perbincangan rahasia di antara mereka. Nah, akhirnya di akhir pembicaraan, iblis bertanya nih sama Firaun. Kata iblis, "Hai Firaun, ata'rifu nama fil ardi min syarrum minkum, asyarrum minkum." Wahai Firaun, ata'rifu nama fil ardi, tahukah kamu siapa yang lebih buruk di antaramu di muka bumi? Begitu kira-kira. Nah, Firaun kan aku Tuhan, nggak tahu lagi dia. lah gitu. Analah adri gitu Firaun. Saya nggak tahu gitu lah adri gitu. Kata iblis, orang yang paling buruk di antaramu adalah al-hasidu, orang yang hatinya suka hasud. Tuh. Artinya hasud tuh irian be begitu, sirik begitu, hasud nggak temen be orang. Ayat tuh, ya kan? Karena wabil hasadi, kata iblis, karena dengan hasad tersebut saya dikeluarkan dari surga. Begitu. Sehingga saya menjadi makhluk yang paling hina dan paling rendah. Gibah itu dimulai dari hasud dulu tuh, dari nggak senang. Gitu. Gue nggak senang sama dia nih. Kira ketika lagi di belakang dia dia goreng tuh, dia jelek-jelekin segala macam. Bahkan saking hasudnya sampai difitnah. Ada dibilang ini udah kelewat batas gitu, Ustaz. Makanya jauhin dah tuh ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Insyaallah. Kemudian kita udah jelasin masalah hasud, gibah, namimah. Nah, ini cara kita untuk bentuk taubat dari gibah itu gimana? Jadi bentuk taubat dari gibah itu adalah tidak ada kata maaf, tidak ada kata ampun dari Allah kecuali minta maaf kepada orang yang kita gibahin. Langsung. Ya. Dianjurkan tuh, harusnya minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Kalau saya sudah gibah. Itu yang berat. Itu. Tapi sebetulnya jika kita gibah, nah ini buat pemirsa nih. Ya, boleh digaris bawahi, boleh dipotong. Kalau bikin video shot ya. Kalau kita sudah terlanjur gibah, membicarakan aib orang lain, jelek-jelekin saudara kita di belakang, ya kan? Kalau omongan tersebut belum didengar oleh orang yang kita omongin, orang yang kita gibahin, lalu kita menyesal dan bertobat kepada Allah, 100% diampunin. Alhamdulillah. Catat nih ya. Harus yakin, ya. Bil yakin, ya. Garis bawahin. Harus digaris bawahi, tobat, menyesal dengan yakin. Pasti diampunin oleh Allah. Karena kan tidak ada dosa yang tidak diampunin kecuali syirik. Ya. Tapi jika omongan tersebut, isi gibah tersebut sudah sampai, sudah didengar oleh orang yang kita gibahi, orang yang kita omongin, maka tidak ada ampun dan maaf dari Allah kecuali hanya minta maaf dan ridho dari orang yang kita gibahin. Tuh, itulah cara bertaubat dari dosa gibah. Gitu. Bagaimanapun caranya minta maaf, minta ridho.
Kalau orang tersebut udah tahu, itu yang bahaya tuh makanya. Ya, ya itu kemudian gibah itu punya efek ya, Kak, terhadap hati terus sama keikhlasan di dalam kita ada nggak efeknya? Ada orang yang sering gibah itu hatinya lama-lama menghitam. Artinya penghitam itu pintu hidayah yang harusnya mudah didapat dan terbuka lama-lama tertutup. Karena apa? Karena sering gibah. Kalau orang lama kelamaan udah sering gibah, nggak mau bertobat, nggak introspeksi diri, padahal dia belum tentu lebih bener gitu orang kita gibahin. Akhirnya tuh lama-lama hati hitam sulit dapat hidayah dari Allah, akhirnya jadi malas ibadah, merasa diri paling bener, akhirnya timbul rasa sombong, rasa malas ibadah, merasa diri paling benar, bahkan untuk berbuat gibah selanjutnya pun kayaknya rasanya enteng aja, mudah aja. Itu efeknya tuh ya. Apalagi kalau mati dalam keadaan belum bertobat dari gibah. Itu naudzubillah buat ibu-ibu nih, jangan suka gibah di warung saya. Di pengajian ya, di mana-mana pun ya. Jadi memang sangat-sangat berbahaya ya. Ya, Iya. walaupun di enak gurih gitu ya. Gurih setiap hari ya kan, tapi menebal lama-lama hati kita jadi hitam. Ya, ya. Yang bisa menyebabkan pintu hidayah itu tertutup. Ya, sehingga bisa membuat kita lalai ibadah, malas, ya kan, jauh dari Allah. Kemudian saat ini dia apakah bisa membatalkan amal kita? Oh, jelas. Pahala amal. Ya, Bisa. jelas. Gibah itu bukan membatalkan, tetapi memindahkan pahala amal Transfer, ibadah ya. kita ini kepada orang yang kita gibahi. Itu rugi naudzubillah min dzalik, ya kan? Di sini juga ada di akhir kitab Tamimul Qabil itu bahwasannya orang yang sedang bergibah sebetulnya dia sedang mentransfer amal kebaikannya kepada orang yang dia gibahi. Dan orang yang sedang digibahi itu sedang mentransfer dosanya kepada orang yang sedang menggibahi. Tuh, jadi saling transfer. Yang sedang gibah mentransfer kebaikannya kepada orang yang digibahi. Orang yang sedang digibahi mentransfer keburukannya kepada orang yang sedang menggibahi. Nah, itu ruginya itu tukang gibah. Sampai ada satu cerita, Star. Saya mau cerita. Yaitu kita pasti mengenal ya siapa itu sosok Syekh Hasan Basri. Ya. Ulama salaf, ulama mutaqaddimin. Syekh Hasan Basri ini bukan cuma ulama, dia waliullah, wali alim. Imam Hasan Basri. Suatu ketika Syekh Hasan Basri ini ketika telah pulang selesai bermajlis taklim, datanglah muridnya, ya kan, menyampaikan kepada gurunya itu Syekh Imam Hasan Basri. Kata muridnya, ya Syekh, gitu, sesungguhnya engkau sedang diomongin, digibahin oleh sekelompok orang, akaza wakaza, begini begitu, engkau difitnah bahkan A B C D. Kemudian apa reaksi Imam Hasan Basri? Dia tenang-tenang aja tersenyum. Kemudian sambil tenang tersenyum, si Hasan Basri bilang kepada muridnya, gimana kamu menemukan orang tersebut? Apakah kamu mengenalnya? Gimana tempat tinggalnya? Akhirnya dijawab oleh muridnya, saya tahu, Syekh, di sana tempatnya orangnya si pulan. Jumlahnya 4 orang. Gitu. Baik, tunggu sebentar. Apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh Hasan Basri? Beliau masuk ke dalam rumahnya. Ngapain masuk ke dalam rumah? Kira-kira kita kalau diomongin orang kesel gak? Kesel dong. Iya. Masuk rumah mau ngapain? Ngambil parang. Ngambil golok. Ya kan? Tapi Syekh Hasan Basri ngapain ke dalam rumah? Menyiapkan 4 karung gandum. Masya Allah. 4 karung gandum. Bahkan dalam riwayat yang lain kisahnya 4 karung anggur. Ya, 4 karung anggur gitu. Ya, cuman riwayat yang mukabar gitu ya, 4 karung gandum.
Untuk apa 4 karung gandum ini? Untuk diberikan kepada 4 orang yang pernah ngegibahi, yang pernah ngomongin Tuan Syekh Hasan Basri. Kata Tuan Syekh Hasan Basri, wahai muridku, kamu bawa 2 karung, saya 2 karung. Kamu sendiri, gitu. Tunjukkan aku di mana rumahnya. Akhirnya didatangilah orang tersebut, ya, orang yang pernah menggibahi Tuan Syekh Hasan Basri. Kemudian didatangi dengan ramah, kemudian diberikan satu orang itu 1 karung gandum. Kemudian ditanya oleh orang yang gibah itu, ya Syekh Hasan Basri, ada maksud apa kamu datang memberikan gandum? Begitu. Baik sekali Anda. Kata Tuan Syekh Hasan Basri, oh tidak, tidak. Anda yang lebih baik dari saya. Heran nih orang. Gue gak pernah deket kan, gak akrab gitu kan, cuman tahu. Tapi kok lu baik sama gue? Para bahasa kita gitu nih. Enggak. Kamu ini ada apa? Maksud apa nih datang ke sini nih? Justru saya mau berterima kasih, kata Syekh Hasan Basri ini. Saya mau berterima kasih kepada Anda. Terima kasih apa? Saya nggak pernah baik kepada kamu. Justru Anda sangat baik pada saya. Memang apa yang saya lakukan? Kamu sedang mentransfer pahala. Kamu mentransfer seluruh amal kebaikan ini buat saya. Loh, bagaimana caranya? Saya punya murid saya melapor kepada saya bahwasanya engkau sudah ngomongin saya di belakang, engkau gibah kepada saya, membicarakan saya begini. Nah, pada hakikatnya kamu sudah mentransfer seluruh amal kebaikanmu kepada saya, dan saya pun amal keburukan saya ditransfer oleh Allah kepadamu. Kamu ini sangat baik, justru saya ingin berterima kasih. Akhirnya 4 orang tersebut bertaubat kepada Allah, dan pada akhirnya 4 orang tersebut mau berguru menjadi muridnya Syekh Hasan Basri. Insya Allah. Tuh, Ya, ya, orang alim ya. ya. Begitulah memang ulama-ulama dulu tuh bersikap ya. Beda mungkin kalau sekarang ya. Di bahaya kaki sana, di panggung sini ngejelek-jelekin, panggung sono saling jelek-jelekin, saling gibah. Ya Allah. Ulama dulu begini. Jadi kalau kita gibah sama orang, itu pada hakikatnya pahala kebaikan kita nih pindah kepada dia. Dan pahala keburukan dia pindah kepada kita. Makanya jangan kaget kalau kita sering gibah, mati belum tobat menggibah. Nanti ketika di akhirat, kita yang merasa rajin tahajud, rajin puasa sunnah, ya kan, rajin sholat sunnah, kemudian ketika kita dihisab di akhirat, kemana amal saya kok nggak ada? Oh ternyata saya dulu sering Udah gibah, hilang. udah Istilahnya hilang. rekening udah kosong. Iya. Disangkanya rekeningnya gendut, ternyata kosong dicek. Nah, itu dia. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira gitu, Ya, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ya. Kemudian kalau kita gibah itu kan istilahnya hati kita hitam. Nah, mungkin ada terapi zikir khusus nggak untuk istilah kita udah sadar, oh gibah nih gimana caranya kita membenarkan hati kita itu gimana cara terapi? Mungkin ada zikir khusus atau gimana? Kalau zikir khususnya tidak ya. Ada. Kalau untuk menjauhi gibah, yang pertama kenali dulu apa itu gibah. Ya. Itu yang paling penting. Kenali dulu bentuk-bentuk akhlak mazmumah. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, bicaranya santun, orangnya ramah, mudah menolong, tidak senang membicarakan orang, gitu. Yang kedua ada akhlak majmumah, akhlak yang jelek. Mana yang jelek? Suka nyayil, hasud, ria, takabur. Biasanya akhlak-akhlak yang jelek ini adalah penyakit hati. Begitu, Ustaz. Atas bagaimana cara kita mengobati penyakit gibah nih? Sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering silaturahmi. Karena dengan saling silaturahmi itu kan nanti nyambung tuh. Bukan hanya silaturahmi menyambung kasih sayang, tapi silatul fikri, tukar pikiran seperti kita begini sering ngobrol. Kemudian silatul amal itu ya saling berbagi kebaikan, antum berbuat kebaikan kepada anak berbuat kebaikan kepada antum, gitu ya. Jadi itu bahkan silaturahmi ini itu dapat bukan hanya mengobati hati yang keras atau mengobati hati yang kotor, tapi juga bisa mempererat tali persaudaraan dan
kekeluargaan. Kira-kira begitu. Jadi sering-sering silaturahmi sama teman, sering-sering minta maaf, sering-sering duduk bareng, ya, datangin majlis taklim, kemudian ya perbanyak merenung diri. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Kemudian dalam kita beramal soleh nih, itu bisa nggak dikategorikan bisa jadi tameng kita tuh dari gibah. Misalnya, udah gibah nih, udah amal aja dah, yang banyak bisa nggak ngilangin gitu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Karena itu perkara gaib, iya iya. perkara Allah yang Maha tahu. Ya, Bang, jangankan kita seperti itu. Banyak sedikitnya amal kita tadi kita kan belum tahu. Oh, gue perbanyak amal aja dah karena gue udah sering banyak gibah nih supaya amal gue tetap Teguran amal. berarti. Berarti Iya. itu bukan patokan. Emang kamu siapa? Iya iya. Sudah mengetahui seberapa banyak amalmu. Tuh, tuh, tuh. Jangankan amal baik, amal burukmu aja bisa kita timbang. Ya. Kita paling tahu diri kita kan. Iya. Sebenarnya kita lebih banyak kebaikannya apa keburukannya? Tanya diri sendiri. Ya, gitu. Jadi jangan, oh, saya harus perbanyak amal baik supaya kalau berbeda sakit itu nggak bisa. Iya, Ustaz. Ya. Kemudian ini, ada nggak? Ini udah sesi terakhir ya. Nasihat praktis ya buat generasi untuk caranya supaya terbiasa terbiasa ya caranya agar terbiasa tidak menggibah gitu. Oke. Terakhir nasihatnya dari saya, yang pertama itu tadi ya, ketahui dulu apa itu gibah, kemudian dampak dari gibah itu apa, ya kan? Jika sudah terlanjur gibah, tolong sangat dijaga, jangan sampai kita sudah gibah didengar oleh orang yang kita gibahi. Sebab kalau kita sudah terlanjur gibah, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat menyesal. Ya, menyesal oleh Allah atas perbuatan gibah kita. Ya, semoga Allah ampunin. Semoga diampuni oleh Allah. Tapi andaikan jika sudah terdengar ke orang yang kita gibahi, tidak ada cara lain. Minta maaf, minta ridhonya. Datangin orangnya, temuin, minta maaf, minta ridho. Kalau belum ada kata maaf dan ridho, ikhlas dari orang tersebut, ya itu akan terus menjadi dosa sampai ke bawah ke akhirat. Bahkan keras pahala kebaikan kita bisa terus ke dia. Begitu. Yang kedua, kalau kita biasanya punya temen, kita gibah tuh nggak mungkin sendiri. Nah, perhatikanlah kepada siapa kita berteman. Kalau teman kita suka gibah, kurang-kurangin deketin sama dia. Kurang jaga jarak aja sama orang tersebut. Kalau orang tersebut senang diajak gibah atau kadang-kadang orang tersebut suka mancing-mancing kita nih buat gibah nih, jaga jarak aja. Ya, supaya kita terhindar dari gibah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, ketahui apa itu gibah dan dampaknya. Yang kedua, beristighfar kepada Allah jika sudah terlanjur dan menyesal. Kemudian meminta maaf kepada orang yang kita gibahi jika sudah terlanjur sampai ke telinganya. Yang ketiga, menjauhi teman-teman yang senang gibah bahkan suka mancing-mancing gibah. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz Albi Kusuyumantara. Ini adalah sesi yang Sama-sama. terakhir. Ya, tadi saya terima ilmu dan nasihat dari beliau. Marilah sama-sama kita sebisa mungkin menjauhi gibah ya, karena memang sangat berbahaya, khususnya untuk amal kita itu bisa hilang. Ibaratnya, ketika kita bilang sudah gendut, tapi ternyata pas dicek karena apa? Karena gibah. Oke. Ya, Ustaz, ini sesi terakhir. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir dalam acara ngopi. Dan nanti saya coba untuk mungkin berubah nama ya. Kayak tadi Ustaz bilang BBM, bincang-bincang malam ya. Iya. Itu kayaknya lebih asik ya. Ya. Satunya sama ngopi juga, Iya, ada sama kopinya kopi, juga ya. iya. Ya, nanti kita coba olah lagi ya. Kemudian tertutup doa Ustaz ya. Kemudian dan jangan lupa pemirsa Musuh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung terus channel Musuh TV dengan cara like, komen dan subscribe di bawah ini ya. Saya terima kasih banyak Ustaz untuk
ke materi yang sangat dalam ini ya. Nanti ada materi sesi lagi ada yang materi lebih lagi. menarik. Ya, kita tiap Ya. minggu kita kaji terus Ya, ya. ikutin untuk terus pemirsa. channel Usul Jangan TV. lupa, Nanti ya. ada materi-materi menarik. Oke, kita tutup doa, Ustaz. Silakan Baik. untuk baca doa. Ya. Mari sama-sama kita tutup bincang-bincang malam pada kali ini dengan pembacaan doa. Mari kita aminkan, mudah-mudahan dari bincang-bincang malam kita ini bisa memberikan ilmu yang manfaat buat umat muslim dimanapun berada, khususnya channel Usul TV, agar bisa menjadi berkah, channel yang senantiasa memberi manfaat buat umat, dan bahkan tambah banyak lagi subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hidzan nabiyyin wa zaka'al mursalin wa fahmal arifin wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wal iman wa a'udzubika minal kasadi wan nisyani wal jahli wal hazayan bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin wa bihaqqi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal wa bi sirri zatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita di bincang kita malam ini. Kemudian sampai di sini dulu ya pemirsa untuk kajian malam ini. Jangan lupa untuk kita usahakan kajian ini nanti kajian berikutnya oleh Ustaz Aldi Kusnandara, kita bahas sesi yang lain gitu ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe dan komen channel Usul TV ya di sini. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.